Penyidikan kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik memasuki babak baru. Pelapor sekaligus mantan Presiden Jokowi diperiksa di Polresta Solo. Di sisi lain, meski belum ada tersangka, kubu Roy Suryo CS meminta Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Polda Metro Jaya maraton memeriksa sejumlah saksi dalam kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik. Pemeriksaan tak hanya dilakukan di Jakarta, penyidik juga jemput bola memeriksa sejumlah saksi termasuk pelapor sekaligus mantan Presiden Joko Widodo di Polresta Surakarta, Jawa Tengah. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memastikan, usai pemeriksaan, ijazah SMA dan S1 milik Jokowi disita untuk keperluan penyidikan. Sejauh ini Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Yakub menyebut hal ini lantaran penyidikan baru dimulai, salah satunya dengan memeriksa saksi-saksi dan pelapor Jokowi. Nanti di persidangan akan ditunjukkan, jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Jadi untuk sekarang bersabarlah. Apalagi orang-orang yang masih bilang tunjukkan, mungkin mereka akan mencari pembelaan dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, karena sudah resmi disita, sudah resmi, sudah pasti akan ditunjukkan di persidangan nantinya. Sampai sekarang ada penetapan tersangka? Belum. Kami belum mendapatkan informasi apakah ada tersangka, sudah ada tersangka atau belum. Namun kami juga pahami karena penyidikannya juga baru dimulai, Pak Jokowi juga baru diperiksa sebagai pelapor di tiap penyidikan, ya mungkin akan membutuhkan proses lagi dan nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Sebelumnya terlapor sekaligus mantan Menpora Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya untuk melakukan gelar perkara khusus. Meski kasus ini telah menjadi perhatian publik, pihak terlapor mengaku tak dilibatkan dalam gelar perkara sebelumnya hingga status perkara kini naik ke penyidikan. Karena Polda Metro Jaya melakukan tindakan repetisi kekeliruan yang dilakukan di Baris Mabes Polri, yakni apa? Melakukan gelar perkara secara sepihak, padahal perkara ini perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik. Juga perkara ini ada pihak-pihak yang menjadi terlapor, yakni klien kami, dan klien kami tidak dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus di gelar perkara ya di Polda Metro Jaya. Namun Polda Metro Jaya secara sepihak kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, bahkan pasal-pasalnya luar biasa. Kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara mempertanyakan permintaan gelar perkara khusus tersebut. Selain karena fitnah ijazah Jokowi telah masuk penyidikan, Rifai juga menduga upaya tersebut hanya untuk mengulur waktu. Gelar perkara ditujukan untuk mengevaluasi perjalanan penyidikan dan biasanya diajukan saat memasuki tahap akhir. Tim Liputan, Metro TV. Setelah Jokowi diperiksa, benarkah tidak lama lagi kasus fitnah ijazah Jokowi dan pencemaran nama baik segera dilakukan penetapan tersangka? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Jokowi, Andra Reinhardt Pasaribu, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu, selamat malam Pak Andra. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Mbak Ada, Pak Andra. Baik, saya akan ke Pak Andra terlebih dahulu. Pak Andra, mengapa pemeriksaan kasus penting seperti ini dilakukan di Polresta Solo bukan di Jakarta? Iya, jadi perlu saya klarifikasi terlebih dahulu Mbak. Jadi memang surat pemanggilan yang pertama sudah sampai di kami, tapi memang pada saat itu Bapak berhalangan, Pak Jokowi berhalangan, lantas kami sudah mengirimkan surat untuk meminta penundaan pemeriksaan. Lantas pada hari Selasa kemarin itu kami melihat ada berita di online bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi oleh Polda Metro Jaya di Solo. Nah, segera dari tim kuasa hukum kami langsung bergegas ke Solo, langsung bertemu dengan Pak Jokowi, mengklarifikasi, menanyakan apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan juga bertepatan dengan penyidik Polda Metro Jaya yang sedang berada di Solo. Lantas Bapak bersedia juga minta sekaligus biar waktunya lebih mumpung di Solo Mbak ya. Nah terus kemudian segera kami berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan akhirnya hari ini dilakukan pemeriksaan di Polresta Solo Pak. Berbarengan dengan 10 orang saksi. Jadi kemarin 8, hari ini 10 ditambah Bapak jadi 11 orang saksi hari ini Pak.
Oke, pendalaman apa saja yang dilakukan oleh penyidik kepada Pak Jokowi? Tadi pemeriksaan dilakukan kurang lebih sekitar 3 jam. Seperti biasa di tahap penyidikan ini pemeriksaannya yang pertanyaan pada tingkat penyidikan diulang kembali, kemudian ada pendalaman sekitar 10 pertanyaan, Mbak. Oke, baik. Untuk ijazah Pak Jokowi sendiri kami konfirmasi kembali bahwa saat ini memang sudah berada ataupun disita oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, seperti itu Pak Andra? Iya, benar. Tadi setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan juga dilakukan penyitaan barang bukti yang disita itu tadi ijazah Bapak S1 dan juga ijazah SMA. Oke, saya akan ke Prof. Hipno. Prof, mengenai langkah penyitaan ijazah Pak Jokowi mulai dari SMA dan juga S1, apakah akan menjadi titik krusial dalam proses penyidikan yang telah bergulir ini? Ya, saya kira ini titik krusial sekali Mbak Fitri, karena apa itu sih penyidikan? Kan dari penyelidikan ke penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangkanya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kalau kita lihat sebagai barang bukti apa? Oh, ternyata pelapor dulu. Siapa pelapor? Pak Jokowi. Kemudian saksi-saksi tadi Pak Andra menyatakan ada 11 saksi. Karena nanti penyidik yang menuduh, penuntut umum yang menuduh harus mencari saksi-saksi yang menguatkan atas dugaan bahwa kesaksian terhadap fitnah itu ada, kesaksian tentang bukti itu ada. Oleh karena itu dalam hal seperti ini penyitaan, berarti penyitaan itu serangkaian merupakan upaya paksa terhadap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangkanya. Nah, ini nanti dipanggil calon-calon tersangka, saksi ya. Dalam hal beberapa putusan MK ada istilah calon tersangka, tapi dalam KUHP saksi yang dipanggil saksi itu dimungkinkan menjadi calon tersangka. Kan itu Pak, karena penyitaan itu sebagai bukti yang akurat. Tindakan ini kan fitnah, betul fitnah, tapi ada imbangannya terhadap irisannya terhadap ijazah, sehingga mau tidak mau ijazah mesti harus sita. Sita itu apa sih? Sita itu adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih di bawah pemuas sementara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jadi ini sebagai bukti. Oleh karena itu saya kira ini tinggal menunggu waktu Polda untuk menentukan bagaimana perkara ini dituntaskan di dalam suatu persidangan. Gitu. Artinya menurut Anda setelah adanya pemeriksaan dari Pak Jokowi dan juga kemudian penyitaan dari ijazah ini akan secepatnya diikuti dengan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ini? Ya, sepanjang nanti, karena penetapan tersangka itu berarti nanti penyidik Polda itu harus juga memanggil siapa saja sebagai saksi, sehingga saksi-saksi yang dipanggil itu yang berpotensi, karena dari bukti itu yang menentukan. Jadi bukan siapa orangnya, tapi bukti itu menentukan siapa saksi yang berpotensi menjadi tersangka. Ini Mbak, jadi calon tersangka nggak ada, tapi saksi. Nah, saksi-saksi ini hadir nanti dari bukti keterangan saksi yang hari ini 11 diperiksa, kemudian terkait dengan penyitaan barang, kemudian penyitaan surat, kemudian dokumen-dokumen terkait fitnah. Ini kan dugaan fitnah. Itu semua baru menentukan sebagai siapa tersangkanya. Tapi dalam idealnya kalau sebagai penetapan tersangka berarti orang yang dipanggil itu juga dipanggil juga sebagai saksi dahulu. Gitu. Oke, baik Pak Andra, mungkin ada tanggapannya dari tim kuasa hukum mengenai bahwa memang kasus ini sudah beberapa lama menjadi ataupun dinaikkan menjadi penyidikan tapi belum ada kemudian penetapan tersangka. Apakah menurut Anda langkah kemudian pada saat ijazah Pak Jokowi disita akan kemudian mempercepat polisi untuk bisa menentukan siapa yang akan menjadi tersangka? Ya, kalau melihat berjalannya proses kasus ini Mbak ya dari awal, pertama itu kami sangat mengapresiasi dari pihak kepolisian Mbak ya, karena memang kalau dilihat penyelidikannya berlangsung begitu lama, tapi mungkin kami yakini ini adalah salah satu proses dari pihak penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, karena alat bukti yang dikumpulkan atau keterangan-keterangan yang diambil nantinya itu kan akan menjadi materi dalam persidangan. Benar. Tapi sebenarnya kan kalau berbicara untuk kasus pembunuhan ini kan sebenarnya sederhana Mbak.
Kalau orang menuduh seseorang memalsukan sesuatu hal, berarti kan dia sudah pegang mana yang aslinya, mana yang palsunya. Salah satunya kan begitu. Nah, tapi ini kan dalam perkara ini nggak ada. Dibilang palsu-palsu itu hanya sebuah narasi saja. Itu palsu. Loh, yang aslinya mana? Yang aslinya ya nggak tahu di mana. Jadi mungkin ini yang menjadi hambatan atau kesulitan dari penyidik, bahwa harus dikumpulkan dulu keterangan sebanyak-banyaknya, harus dikumpulkan dulu saksi-saksi mengenai perbuatan ini, lantas naik. Jadi melihat prosesnya lama ini dan sekarang sudah tahapan penyidikan dan telah dilakukan penyitaan, ya dari kami sangat optimis ya Mbak, proses ini akan cepat ditentukan siapa saja tersangkanya nantinya. Oke, artinya dengan disitanya ijazah tersebut, artinya kan keasliannya akan diuji dan ditunjukkan secara terbuka di persidangan, Pak Andra. Betul sekali, betul sekali. Dengan disitanya ini kan yang menjadi objek ini kan ijazah, Mbak. Lantas kalau apabila ijazah ini asli, kan yang pelaporan kami di Polda Metro Jaya ini kan terkait dengan pencemaran nama baik. Kalau ijazahnya terbukti asli, berarti perbuatan pencemaran nama baiknya sudah jelas terbukti berarti. Oke, baik Prof. Hipnu, dengan langkah seperti ini salah satunya adalah penyitaan ijazah Pak Jokowi SMA dan juga S1. Bisakah langkah seperti ini kemudian memindahkan isu dari ranah opini publik yang terjadi selama ini ke pembuktian hukum formal di pengadilan? Iya, sudah pasti Mbak. Ini sebagai langkah pasti dari Polda Metro bahwa terhadap penyitaan ini nanti mau tidak mau akan diperiksa, diuji kembali. Ini luar biasa. Tadi Pak Antu betul bahwa kalau kita melihat suatu kasus fitnah itu sebetulnya pokok perkara terhadap objek itu sudah clear. Tapi ini kan belum clear kan itu. Belum clear karena memang kemarin gelar perkara ada minta gelar perkara lagi kan gitulah. Oleh karena itu sebagai bentuk asas cepat di dalam suatu penyelesaian itu, maka sekaligus dibuktikan fitnahnya, sekaligus keasliannya. Nah, mudah-mudahan nanti ini dalam persidangan, dalam pembuktian keasliannya juga tidak berlama, Mbak. Karena kalau pembuktian keaslian nanti di dalam suatu persidangan, Mas Andro, ini juga ramai nanti. Karena harus ada uji forensik kembali, kemudian dari pihak juga menguji kembali keasliannya, ada pembandingnya dan sebagainya. Jadi ada dua objek tentang fitnah dan objek tentang fisik yang harus diuji kembali dalam suatu dakwaan di dalam suatu fitnah ini. Ini yang ramainya gitu. Jadi kalau yang biasanya kalau kita lihat hanya bukti-bukti fitnah selesai, tapi ini juga membuktikan kembali kesaksian, keaslian daripada ijazah tadi lah. Oleh karena ini yang menarik gitu loh. Lah mudah-mudahan antara bukti fitnah dan bukti keaslian ini imbang, atau jangan-jangan nanti bukti keaslian ini berlama-lama. Ini juga menarik ini nanti. Karena kalau ini kan saling menjadikan uji. Jadi dari pihak pelapor juga mendatangkan ahli, dari pihak terlapor juga demikian dengan ahli-ahli yang lain dengan bukti-bukti forensik. Jadi seolah-olah nanti malah fitnahnya agak terpinggirkan Mas Dulu. Tapi bukti asliannya yang dikembangkan dulu. Ini saya kira prediksi saya akan ramainya di sana gitu Mbak. Terima kasih. Oke. Baik, nah Pak Andra mengenai gelar perkara bagaimana kemudian tanggapan dari tim kuasa hukum sendiri soal permintaan gelar perkara khusus dari Roy Suryo CS? Gelar perkara khusus itu ya saya bilang mengada-ngada loh Mbak. Itu gelar perkara khusus itu pertama tidak dikenal di tahapan penyelidikan. Itu dulu satu. Dan yang kedua, gelar perkara khusus ini kan kalau perkaranya dihentikan. Kalau LP-nya dihentikan sehingga diminta gelar perkara khusus bisa. Tapi ini kan gelar perkara ini kan perkaranya lanjut ke penyidikan. Jadi saya rasa permintaan untuk gelar perkara khusus itu mengada-ngada. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari Polda Metro Jaya mengenai apakah ataupun kapan penetapan tersangka akan dilakukan dalam kasus ini. Terima kasih Pak Andra dan juga Prof. Hipnu telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.